Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang model pembelajaran Jigsaw atau dikenal dengan model pembelajaran tim ahli. Adapun nama-nama anggota kelompok kami yang pertama yaitu Gaitsa Hanim dan yang kedua saya sendiri Nita Natasabila. Model pembelajaran Jigsaw atau model pembelajaran tim ahli awalnya dikembangkan oleh Elliot Aronson, di mana siswa dibagi menjadi 3-5 kelompok heterogen dengan menggunakan pola kelompok ahli dan kelompok asal. Dalam melaksanakan proses pembelajaran menggunakan model tim ahli atau Jigsaw, terdapat 3 langkah-langkah yang harus dilakukan secara runtut. Langkah pertama yaitu persiapan, di mana pada tahap ini, guru akan memberikan gambaran besar terkait materi yang akan dipelajari, misalnya terkait negara-negara ASEAN dan potensi ekspor setiap negara dalam pasar bebas. Langkah kedua yaitu proses pembelajaran, di mana guru pada tahap ini akan membagi siswa menjadi 3-5 kelompok secara heterogen yang nantinya akan dikenal dengan nama kelompok asal. Dari masing-masing kelompok asal, siswa akan diminta untuk berhitung 1-3 sesuai dengan jumlah kelompok, dan siswa yang mendapatkan angka yang sama akan diminta duduk secara berkelompok dan dikenal sebagai tim ahli. Guru kemudian akan membagi nama-nama negara ASEAN yang akan didiskusikan potensi ekspornya pada setiap kelompok ahli. Misal, kelompok ahli dengan siswa yang mendapatkan angka sama yaitu 1 dinamakan sebagai kelompok ahli Indonesia dan nantinya harus mengumpulkan informasi dan berdiskusi terkait potensi ekspor negara Indonesia. Selanjutnya, kelompok dengan siswa yang mendapatkan angka sama yaitu 2 dinamakan sebagai kelompok ahli Filipina yang nantinya akan berdiskusi terkait komoditas ekspor negara Filipina. Hal ini terus dilakukan hingga setiap kelompok mendapatkan bagian negara masing-masing yang harus dipelajari dan diselidiki komoditas ekspornya. Guru kemudian akan memberikan waktu diskusi kepada siswa sebelum akhirnya masing-masing siswa di kelompok ahli akan kembali ke kelompok asalnya. Setelah masing-masing siswa kembali ke kelompok asal, siswa diminta untuk saling bergantian memberikan informasi yang telah didapatkan bersama tim ahli. Misalnya, siswa yang masuk dalam kelompok ahli Indonesia akan menjelaskan pada kelompok asalnya apa saja sih komoditas ekspor Indonesia di ASEAN. Hal ini dilanjutkan dengan siswa dengan kelompok ahli Filipina yang menjelaskan hasil diskusinya terkait komoditas ekspor di negara Filipina. Setelah masing-masing siswa menyampaikan hasil diskusinya bersama kelompok tim ahli, guru dapat melanjutkan pada langkah berikutnya yaitu evaluasi pembelajaran dengan memberikan tes kepada siswa. Hal ini dilakukan untuk menilai apakah model pembelajaran Jigsaw yang telah dilakukan efektif untuk siswa dan apakah siswa benar-benar berdiskusi dan memahami materi yang telah disampaikan. Kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran Jigsaw atau model tim ahli. Kelebihan pembelajaran Jigsaw. Bila dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional, model pembelajaran Jigsaw memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar karena sudah ada kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada rekan-rekannya. Yang kedua, pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat. Dan yang ketiga, metode pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat. Berikutnya, kelemahan pembelajaran Jigsaw. Dalam penerapannya, sering dijumpai beberapa permasalahan, yaitu yang pertama, siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi dan cenderung mengontrol jalannya diskusi. Untuk mengantisipasi masalah ini, guru harus benar-benar memperhatikan jalannya diskusi. Guru harus menekankan agar para anggota kelompok menyimak terlebih dahulu penjelasan dari tenaga ahli, kemudian baru mengajukan pertanyaan apabila tidak dimengerti. Yang kedua, siswa yang memiliki kemampuan membaca dan berpikir rendah akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan materi apabila ditunjuk sebagai tenaga ahli. Untuk mengantisipasi hal ini, guru harus memilih tenaga ahli secara tepat, kemudian memonitor kinerja mereka dalam menjelaskan materi agar materi dapat disampaikan secara akurat. Yang ketiga, siswa yang cerdas cenderung merasa bosan. Untuk mengantisipasi hal ini, guru harus pandai menciptakan suasana kelas yang menggairahkan agar siswa yang cerdas tertantang untuk mengikuti jalannya diskusi. Dan yang terakhir, siswa yang tidak terbiasa berkompetisi akan kesulitan untuk mengikuti proses pembelajaran.
Faktor keberhasilan model pembelajaran Jigsaw. Faktor-faktor kunci keberhasilan yang harus diperhatikan dalam penerapan model pembelajaran Jigsaw adalah yang pertama, positive interdependence, yaitu setiap anggota kelompok harus memiliki ketergantungan satu sama lain yang dapat menguntungkan dan merugikan anggota kelompok lainnya. Yang kedua, individual accountability, yaitu setiap anggota kelompok harus memiliki rasa tanggung jawab atas kemajuan proses belajar seluruh anggota termasuk dirinya sendiri. Yang ketiga, face-to-face promotive interaction, yaitu anggota kelompok melakukan interaksi tatap muka yang mencakup diskusi dan elaborasi dari materi pembahasan. Yang keempat, social skills, di mana setiap anggota kelompok harus memiliki kemampuan bersosialisasi dengan anggota lainnya sehingga pemahaman materi dapat diperoleh secara kolektif. Dan yang terakhir, group processing and reflection, yaitu kelompok harus melakukan evaluasi terhadap proses belajar untuk meningkatkan kinerja kelompok. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya kami akan memberikan contoh pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran Jigsaw atau model tim ahli. Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Sudah siap belajar hari ini? Kita absen dulu ya. Absen pertama. Sebentar ya teman-teman. Adik Budi Darmawan. Zuria. Putri. Afifah. Semoga cepat sembuh ya. Junisa, Zentia, Citra, Diva Alim, Fatur Rahman. Alhamdulillah teman-teman. Kita mau belajar apa hari ini, Prica? Tentang pasar bebas. Siapa tahu pasar bebas? Enggak. Pasar yang bebas. Pasar yang bebas sama lagi. Gak ada modal. Hampir benar teman-teman ini Ya, baik, untuk pengertian lebih lengkapnya tentang pasar bebas akan dijelaskan oleh Ibu Ica. Silakan. Ya, pasar bebas merupakan suatu kondisi jual beli yang didasarkan pada mekanisme penawaran dan permintaan tanpa terkait dengan sistem ekonomi suatu negara. Ya, jadi di pasar bebas itu orang yang berjualan itu dapat menentukan harganya sendiri gitu teman-teman. Nah, untuk contoh pasar bebasnya seperti apa sih? Seperti AFTA dan ASEAN Free Trade Area. Ya, jadi salah satu contohnya itu adalah AFTA. Apa sih AFTA? Nah, ini adalah artinya seperti yang teman-teman bilang tadi, ASEAN Free Trade Area. Nah, jadi di sini penjual-penjual yang ingin menjual barangnya itu dapat menentukan harganya sendiri sesuai dengan permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Kalau tujuan AFTA itu ada 3 teman-teman. Apa aja? Ada yang tahu nggak? Ada. Belum tahu. Mungkin bisa dijelaskan, Ica. Tujuannya yang pertama menjadikan ASEAN pusat produksi dunia. Yang kedua menarik investasi asing dan menciptakan pasar regional bagi masyarakat Asia Tenggara. Nah, jadi itu teman-teman tujuannya AFTA. Nah, kalau suatu negara di ASEAN tergabung di AFTA, mereka juga mendapatkan keuntungan. Dimana ketika mereka mengimpor barang, nantinya mereka akan mendapat potongan 5-10% dari harganya gitu. Oke, jadi untuk memperkuat pemahaman teman-teman tentang apa sih pasar bebas itu, kali ini kita akan belajar menggunakan metode Jigsaw. Apa sih metode Jigsaw, Ibu Ica? Metode Jigsaw itu metode yang dibagi menjadi 3 kelompok yang isinya 3-5 orang. Nanti kita akan setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, jadi nanti teman-teman ini dibagi menjadi 3 ya. Mungkin sekarang bisa duduknya berhadapan 3. Sekarang setiap kelompok berhitung 1-3. 1, 2, 3, 2, 3. Sekarang yang kelompok 1 akan mencari topik tentang ahli Indonesia, yang kelompok 2 tentang Singapura, yang kelompok 3 tentang Filipina.
Oke, jadi teman-teman yang dapat angka 1 boleh angkat tangan. Saya. Tadi Mas Roman dapat angka berapa? 3. Oh, nanti dulu ya. Yang dapat angka 1 teman-teman bisa duduk sini. Yang angka 2 duduk sini. Yang angka 3 duduk situ ya. Ya, Lupa dapat nomor. Lupa sama Roman itu. enggak apa teman-teman. Tidak boleh diskriminasi ya teman-teman. Mas Roman itu artinya pintar dan baik. Kita Benar, Bu. ya, seharusnya aktif aja. Ya nanti besok kalau ada Mbak Afifah, kelompok sama Mbak Afifah ya Mas Man. Iya, Bu. Oke. Semangat. Sudah ya teman-teman. Ya, Bu. Sekarang kita kasih waktu berapa menit ya? 10 jam. 10 menit kira-kira? Kurang. Satu jam. Panjang. Kalau 1 jam habis. 15 aja. Oh sudah 15 menit ya teman-teman. Silakan teman-teman mencari komoditas unggulan dari masing-masing negara untuk diekspor. Baik, sekarang teman-teman kembali ke kelompoknya masing-masing. Wah, sama Roman lagi. Aku ingin sama Roman. Nah, kan teman-teman sudah belajar kan tadi bersama tim ahli. Ya. Jadi habis ini pengetahuan atau yang tadi sudah didiskusikan bersama tim ahli dari negara masing-masing itu bisa didiskusikan kepada teman sekelompoknya. Kan tadi ada 3. Tadi Mbak Zazia berarti dari kelompok ini dapat apa? Indonesia, Bu. Mas Fatul dapat Filipina, apa? Bu. Mbak Junes? Nah, nanti kita bisa saling bertukar informasi. Setelah bertukar informasi, nanti kita akan adakan tes untuk mengecek apakah teman-teman tadi benar-benar berdiskusi dan apakah sudah paham tentang materinya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Baik, dari Jadi teman-teman, begitulah cara kita berdiskusi menggunakan model pembelajaran jigsaw. Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi teman-teman bisa saling bertukar informasi dan kita pun belajar